Nah, baiklah kita mulai ya, teman-teman ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Recording in progress. zidna ilman ya Rahman ya Rahim. Allahumma zidna ilman tazidna minka qurban wa hubban ya Rahman ya Rahim. Baiklah, ini adalah pertemuan ke-8 ya, kajian mengenai Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai masalah Tuhan dan moralitas ya. Nah, pada intinya Imam Al-Ghazali mau bilang bahwa Tuhan itu bebas. Tuhan itu di luar ya, maksud saya Tuhan sendiri itu tidak punya kepentingan, tidak punya tujuan, dalam arti karena punya tujuan itu malah kekurangan, menandai bahwa Tuhan itu punya kekurangan untuk menyempurnakan dirinya. Nah, maka itu Imam Ghazali bilang Tuhan itu tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan, dalam arti itu maka Tuhan ya tidak wajib melakukan apapun. Nah, jadi ya Tuhan boleh saja, mungkin saja ya mengazab, menyiksa gitu ya orang yang beramal saleh sepanjang hidupnya. Boleh juga memberikan pahala, memberikan surga kepada orang yang melakukan dosa di sepanjang hidupnya. Tapi sekali lagi itu dari perspektif akal ya, terlepas dari fakta bahwa Tuhan sendiri berfirman bahwa kepada orang yang beriman, yang beramal soleh, dia akan memberikan surga dan dia tidak akan pernah tidak pernah menyalahi janjinya. Terlepas dari hal itu. Nah, yang ditekankan di dalam teologi Asy'ariyah dalam hal ini adalah kasih dan keadilan Tuhan. Tuhan memberikan melakukan yang baik untuk kita, begitu juga memberikan pahala, memberikan surga kepada siapapun yang dia berikan, itu karena kasih sayangnya. Dan dia memasukkan orang ke neraka siapapun dia itu karena keadilannya. Jadi tidak ada kewajiban bagi Tuhan dalam ya, ini jelas ya, kewajiban sejauh dalam hal ini berarti moral, mengandaikan ada otoritas moral gitu ya, ada otoritas moral yang hukumannya, yang hukum moralnya mau tidak mau mesti kita ikuti. Dalam kasus manusia misalnya, otoritas moral bagi manusia itu entah misalnya hati nuraninya atau akalnya. Nah, mau tidak mau manusia mesti mengikuti apa kata hati nuraninya atau apa kata akalnya. Nah, karena itulah otoritas moral yang manusia sendiri mau tidak mau mesti terima. Tetapi bagi Tuhan tidak ada moralitas yang lebih tinggi, maksudnya tidak ada otoritas ya di atas Tuhan. Bahkan ya Tuhan itu sendirilah otoritas. Nah, maka dia bebas ya, dia bebas mau melakukan apapun. Dia tidak wajib mengutus nabi. Jadi berbeda dengan pendapatnya Mu'tazilah. Ya, bagi Mu'tazilah mengutus nabi itu adalah wajib bagi Tuhan. Bagi Asy'ariyah tidak. Ya, bagi Asy'ariyah tidak. Nah, ini yang sekarang akan kita bahas juga mengenai kenabian dan eskatologi. Ini lebih spesifik lagi ya. Kalau kemarin prinsip umumnya bahwa Tuhan itu tidak wajib melakukan yang terbaik untuk manusia, itu pendapatnya Asy'ariyah, posisi Asy'ariyah, keyakinannya Asy'ariyah, sedangkan keyakinannya Mu'tazilah
Tuhan itu wajib melakukan yang terbaik. Kata Imam Ghazali, kalau Mu'tazilah konsisten, ya, mau koheren pendapatnya, ya dia, ya entah apa yang dia mau katakan, ya, lawang kenyataannya kita itu hidup di dunia ini saja itu sudah penderitaan, itu sudah bukan yang terbaik, gitu. Bukan yang paling maslahat untuk manusia, karena yang paling maslahat untuk manusia adalah apa? Ya dari perspektif manusia, ya, langsung saja masuk ke surga, nggak usah pakai dilema-dilema apa macam-macam gitu di dunia ini. Kenyataannya tidak demikian. Keburukan memang telah terjadi. Nah, gitu. Nah sekarang Imam Ghazali akan berbicara mengenai apa yang akan kita bahas dari Ar-Risalah Al-Qudsiyah itu hari ini pertama mengenai kenabian, dan kedua mengenai eskatologi. Oke, pertama, ada dua klaim mengenai kenabian. Pertama, bahwa Tuhan mungkin mengutus orang nabi, mungkin maksudnya tadi, ya, tidak wajib, ya, sebagai kewajiban moral gitu, tidak. Dan kedua, bahwa Tuhan telah mengutus Nabi Muhammad. Oke, apa maksudnya bahwa Tuhan itu mungkin mengutus seorang nabi? Dalam hal ini, pertama, kontra dengan Mu'tazilah, ya. Mu'tazilah berpendapat apa? Tuhan wajib mengutus nabi. Asy'ariyah berpendapat tidak, Tuhan tidak wajib. Ya, basisnya lagi-lagi apakah Tuhan harus melakukan yang terbaik untuk manusia atau tidak? Basisnya ke apa, balik ke sana lagi. Ini salah satu penerapannya, ya. Ini salah satu penerapannya saja mengenai apakah Tuhan itu harus mengutus nabi atau tidak. Tetapi dalam Al-Qur'an sendiri, ya, Allah sendiri berfirman, kan, ya, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulullah. Tuhan itu tidak akan memanifestasikan, katakanlah, tidak akan pernah menyiksa, ya, tidak akan pernah memberikan siksaan selama dia belum mengutus seorang rasul. Artinya sebelum hujjahnya, katakanlah, sebelum hujjahnya diterima oleh orang-orang yang yang disasar oleh hujjahnya itu. Kalau hujjahnya diterima, sudah jelas-jelas ada peringatan, sudah jelas-jelas ada kebenaran, ada wahyu dari Tuhan, tapi kemudian orang itu bersikap sombong, ya, batarul haqqi, nah dia berlaku menolak kebenaran, nah baru kemudian Tuhan itu memberikan siksaan. Tapi jika tidak ada rasul, ya otomatis tidak, ya. Dan kenyataannya Al-Qur'an sendiri juga bilang walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulah. Di setiap umat telah kami utus rasul. Nah, tapi kata Syariah, ya, bahwa Tuhan mengutus nabi, mengutus rasul itu tidak wajib. Itu adalah semata semata minnah, ya, semata rahmah dari Tuhan. Itu bukan soal kewajiban. Sebelumnya saya sudah pernah singgung bahwa teologi Mu'tazilah yang menekankan kewajiban Tuhan, bahwa Tuhan wajib, begitu, ya, itu nanti akan bermasalah dengan, ya, persis dengan masalah kasih sayang Tuhan itu sendiri, dan juga dengan masalah pengampunan. Al-Quran seringkali, ya, berbicara pengampunan, innallaha ghafurur rahim, dan seterusnya. Tapi kalau Tuhan wajib memberikan surga kepada yang beramal baik, dan Tuhan wajib memberikan siksaan kepada yang melakukan keburukan, ya maka Tuhan tidak boleh berarti mengampuni orang yang berbuat keburukan itu. Nah, jadi teologi Mu'tazilah agak bermasalah dengan itu. Kedua, kontra juga dengan Hindu Brahmana. Di teksnya dibilang al-Barathimah, ya, al-Barathimah, Brahma, ya, Brahmana, ya, yang berpendapat akal manusia sudah mencukupi, ya, dan Tuhan tidak mungkin mengutus nabi. Kenapa? Ya karena akal sudah mencukupi itu. Karena kalau nanti Tuhan masih mengutus nabi, ya sia-sia, ngapain? Sementara akal manusia sudah cukup, ya. Nah, tapi ini kita perlu cek, ya, sebenarnya sejak kapan para teolog kok tiba-tiba menyebut
para Brahmin itu gimana gitu ya, sejarahnya itu gimana, kapan ini, siapa yang pertama kali menyebutkan. Nah, Imam Ghazali di abad ke-11 ini sudah menyebutkan ini, entah siapa ya. Karena kalau tidak salah kontak pertama dengan minimal kontak langsung ya, kontak langsung dengan orang Hindu itu baru yang maksud saya ada memang kontak politik kultural gitu ya antara orang Islam dengan Belanda, kontak langsungnya itu ya di sekitar abad ke-10, 10 atau 11. Imam Ghazali meninggal awal abad 12 ya. Jadi sekitar 50 atau 70 tahun sebelum Imam Ghazali lahir. Nah, jadi Sultan Mahmud dari Ghazna itu kan mengajak Abu Rayhan Al-Biruni namanya. Nah, Abu Rayhan Al-Biruni dia ya filsuf seniornya Ibn Sina. Nah, filsuf saintis juga ya. Dia seniornya Ibn Sina. Nah, dia diajak oleh Sultan Mahmud Ghazna untuk menaklukkan India. Konon penaklukannya brutal banget, tapi apapun nyatanya kemudian siapa Al-Biruni, Abu Rayhan Al-Biruni itu tinggal di India mungkin sekitar 9 tahun ya kalau nggak salah. Dia belajar bahasa Sanskrit. Dia kemudian menulis kitab Tahqiqu Malil Hind gitu. Min maqulatin maqbulah au marzulah. Nah, investigasi mengenai kepercayaan orang Hindu, baik yang bisa diterima maupun yang harus ditolak. Itu Al-Biruni. Al-Biruni itu juga seorang teolog Asy'ari. Konon dia juga teolog Asy'ari ya. Tapi ya saya lupa mau buka teks itu sebelum sebelum apa sebelum presentasi ini ya, sebelum ngaji ini. Nah, saya pengen cek apakah di situ Al-Biruni menyebutkan ya bahwa para Brahmana memang menolak adanya nabi-nabi begitu. Karena kalau di buku-buku di buku-buku seperti ya biasa Houston Smith atau di yang semadzhab ya dibilang, atau Syekh Hussein Nasr biasanya dibilang kalau di Islam itu ada konsep nubuwah, ada konsep kenabian, di Hindu ada ada konsep avatara ya, avatara yang intinya dia adalah pontifical man gitu ya, dia adalah manusia perantara antara Tuhan dan alam semesta, ya termasuk manusia ya. Jadi dia ibaratnya ya nabi lah dalam kalau di bahasa Islam. Nah, gitu. Jadi sementara di buku-buku mengenai ya Syekh Nasr, Houston Smith dan seterusnya itu bilang di Hindu ada konsep avatara. Nah, di teologi Asy'ari dibilang Hindu atau minimal sebagian ya Hindu Brahmin bilang akal manusia sudah mencukupi, Tuhan tidak mengutus orang. Nah, gitu. Nah, kalau di dalam Islam yang sering dituduh menolak kenabian itu adalah filsuf Abu Bakar Ar-Razi, si dokter ya yang keren itu. Nah, tapi kalau kita baca teks-teksnya seperti Asirah Al-Falsafiyah, kemudian Atib Ar-Ruhani, dia itu ya masih ya baca basmalah atau macam-macam gitu ya, salawat kepada Nabi yang aku ingat itu. Jadi kok kayaknya tidak mungkin dia menolak kenabian sementara wahyu Islam katakanlah ya dia masih terima, dia masih gunakan. Ya. Nah, belakangan ini saya baru menemukan saya baru membaca di setidaknya tulisannya namanya Peter Adamson ya. Dia bilang itu Abu Bakar Ar-Razi itu sebenarnya tidak menolak kenabian, dia hanya dia berdebat keras dengan seorang Syiah Ismailiyah. Kita akan bahas mengenai Syiah pekan depan. Dia berdebat dengan dengan salah seorang pemuka Syiah Ismailiyah namanya Abu Hatim Ar-Razi. Nah, perdebatannya itu yang dicatat dan itu pun yang nyatat pihak musuhnya, pihak lawannya. Makanya secara kritik sumber itu kurang reliable lah ya, kurang bisa diandalkan kira-kira gitu. Tapi apapun ini kita secara historiografi ya, ini kita masih perlu cek lagi apakah benar para Brahmin itu berpendapat bahwa akal manusia saja sudah mencukupi dan Tuhan tidak mungkin mengutus nabi.
Asy'ariyah dalam hal ini berpendapat oh tidak, akal manusia tidak mencukupi. Di sebelumnya sudah dibilang bahwa akal manusia itu tidak bisa mewajibkan tidak bisa mewajibkan sesuatu, tidak bisa mewajibkan misalnya bersyukur kepada Tuhan, tidak bisa mewajibkan bahwa kita itu harus beriman, itu nggak bisa. Kenapa? Karena wajib setidaknya kata Imam Ghazali ya, wajib di sini artinya apa? Wajib di sini berkaitan dengan konsekuensi di akhirat. Padahal akal tidak tahu apapun mengenai akhirat. Okay? Akal tidak tahu apapun mengenai akhirat, maka itu dia tidak bisa, dia tidak mungkin, dia tidak punya hak katakanlah ya. Dia memang bisa memahami, ya dia bisa memahami bahwa oh di akhirat nanti begini begini begini, akal bisa memahami sampai tahap tertentu akal bisa memahami. Okay? Tetapi bukan karena dari info dirinya sendiri gitu, tidak, tapi karena ada wahyu. Okay? Nah, tapi karena ada wahyu. Nah, itu akal manusia dalam hal ini tidak mencukupi. Dan Tuhan mungkin mengutus Nabi. Maksudnya dia boleh, dia bebas mengutus Nabi. Bukannya tidak mungkin, ya, bukannya mustahil, tidak, tapi dia mungkin mengutus Nabi. Kemudian itu maksudnya bahwa Tuhan itu apa? Boleh atau mungkin mengutus Nabi. Sekarang dalil aklinya. Dalil aklinya menariknya di sini Imam Ghazali tidak menggunakan silogisme atau apa ya, tapi dia menggunakan analogi. Ya, dia menggunakan analogi. Analoginya menarik dengan obat dan kedokteran. Imam Ghazali itu tampaknya ya, dia punya minat yang besar pada pada ilmu alam secara umum termasuk kedokteran. Dia menulis, kita tahu ya, al-hikmah fi makhluqatillah, hikmah mengenai hikmah mengenai makhluk-makhluk Tuhan. Beliau juga di dalam bab nama Al-Hakim ya, di dalam Al-Maqsadul Asna itu bilang orang yang atau di mengenai nama Al-Musawwir juga ya, orang yang mengerti bagaimana mekanisme alam itu bekerja, ya, mengerti yang lebih rinci pengetahuannya mengenai mekanisme alam bekerja, maka dia lebih rinci lagi mengetahui atau memahami makna dari nama Al-Musawwir dan Al-Hakim. Jadi dokter misalnya, seorang dokter mata, ya, seorang dokter mata yang ngerti bagaimana cara kerjanya mata, itu lebih memahami makna Al-Musawwir dan Al-Hakim dalam konteks mata dibandingkan dengan seorang ustadz. Ya, seorang kiai, seorang ustadz itu dia baca kitab Al-Maqsadul Asna, oke. Nah, tapi bagaimana memahami bahwa Tuhan adalah Al-Musawwir spesifik mengenai tubuh manusia misalnya, itu dokter. Itu dokter yang lebih paham mengenai al-hikmah fi ainil insan misalnya. Itu dokter yang lebih paham begitu. Dan di dalam Al-Munqidh juga ya, dalam Al-Munqidh minad dhalal, itu Imam Ghazali bilang kedokteran itu Imam Ghazali mengklaim ya, kedokteran itu tidak mungkin dasar-dasarnya, basis-basisnya tanpa kenabian. Maksudnya tanpa wahyu dari Tuhan, manusia itu tidak mungkin tahu bahwa tanaman ini adalah obat, tanaman ini adalah obat. Nah, itu menarik sih ya klaim itu sebenarnya. Tapi apapun, Imam Ghazali di beberapa ininya di dalam Ihya juga sering ya metafor mengenai sakit dan sehat itu sering jadi metafor untuk untuk agama ya, bahwa sementara kedokteran itu menjaga keseimbangan atau kesehatan badan, maka agama itu fungsinya adalah menjaga kesehatan dan dia menjaga kesehatan jiwa, menjaga kesehatan kalbu. Makanya nanti Imam Ghazali bicara tentang amrodul qulub, ya, penyakit hati. Itu kan jelas ya, metafornya jelas, penyakit hati. Nah, siapakah dokternya? Ya Nabi dan para wali. Nah, sekarang
analogi itu rupanya dipakai juga di sini untuk apa? Untuk mengargumentasikan bahwa kita itu butuh kepada Nabi. Akal kita semata tidak bisa. Jadi akal semata kata Nabi, kata Imam Ghazali, tidak bisa menghasilkan pengetahuan mengenai apa yang menyelamatkan di akhirat, sebagaimana akal saja tidak bisa menghasilkan obat. Ya jelas dong. Yang bikin obat itu kan kita perlu kita perlu pengalaman, kita perlu eksperimen. Ya kan? Kalau hanya menggunakan akal, ya pengetahuan yang diketahui itu ya pengetahuan al-awwaliyat atau al-aqliyat al-mahdhah. Ya, pengetahuan-pengetahuan yang berupa apa? Putusan-putusan a priori istilahnya. Putusan-putusan primer. Ya, seperti 2 lebih besar daripada 1. Itu akal saja bisa. Ya, itu akal saja bisa. Tapi untuk sekedar tahu misalnya bahwa kopi bisa mengobati rasa kantuk misalnya, itu obat dalam arti apa ya? Tapi yang penting ngerti. Nah, kopi misalnya mengobati rasa kantuk misalnya, itu nggak bisa, akal saja nggak bisa. Kita mesti mengalaminya, kita mesti membuat eksperimen. Nah, jadi akal atau manusia ya butuh kepada pengetahuan melalui pengalaman dan percobaan medis untuk menghasilkan obat. Pengetahuan yang dimiliki hanya oleh dokter. Nah, kebenarannya diukur melalui apa? Pengalaman. Nah, demikian pula akal atau manusia ya butuh kepada pengetahuan mengenai apa yang menyelamatkan di akhirat. Nah, pengetahuan yang dimiliki hanya oleh Nabi. Ya, melalui apa intinya pengetahuan maksudnya yang diperoleh hanya melalui wahyu, karena tadi sudah dibilang ya akal tidak bisa. Nah, sedangkan kebenaran seorang nabi diukur dengan atau diketahui melalui apa? Melalui mukjizat. Nah, jadi dalil aklinya ya ini. Cuman ini tentu ya mengandaikan mengandaikan bahwa ada kehidupan setelah apa? Ada kehidupan setelah mati ya. Setelah kematian ada kehidupan dan kita perlu tahu apa yang bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, pengetahuan mengenai akhirat itu sendiri juga bergantung kepada Nabi. Nah, karena itu kita perlu tahu lalu apa yang membuat kita mesti percaya kepada Nabi. Pertama, sehingga kedua nanti kita percaya kepada adanya akhirat, percaya kepada keharusan adanya keharusan pengetahuan mengenai apa hal-hal yang menyelamatkan kita di akhirat. Oke, sekarang dalil akli bagi mukjizat. Kira-kira demikian. Oh maaf, ini strukturnya agak susah ya. Tapi kira-kira demikian. Nah, ini premis mayor semua maksudnya. Dalil akli mukjizat. Semua yang manusia tidak mampu lakukan adalah karya Tuhan. Oke. Semua yang manusia tidak mampu lakukan adalah karya Tuhan. Nah, kemudian ini prinsip satu, prinsip kedua. Apa yang manusia tidak mampu buat dan dibersamai dengan tantangan dari seorang nabi adalah bukti kebenarannya. Jadi Imam Ghazali itu membayangkan mukjizat itu mukjizat itu adalah konfirmasi kebenaran seorang nabi. Oke. Nah, mukjizat itu adalah konfirmasi kebenaran seorang nabi. Nah, tapi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah mukjizat? Bagaimana kita tahu bahwa itu bukanlah sihir? Bagaimana kita tahu itu? Nah, satu biasanya mukjizat itu ada tantangannya. Oke. Nah, mukjizat itu ada tantangannya. Jadi dia bukan sekedar melakukan hal yang di luar nalar atau melakukan apa begitu, tapi dia ada tantangannya. Nah, itu satu. Tapi ya kalau sekarang kayaknya banyak juga sih ya yang melakukan hal-hal begitu kemudian menantang siapa gitu ya. Tapi yang kedua, orang yang sezaman dengannya juga mengakui bahwa itu di luar kemampuan mereka. Misalnya kalau di dalam Al-Qur'an ya Nabi Musa yang begitu melemparkan tongkatnya, kemudian tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular,
Beda dengan tongkatnya apa? Tongkatnya para penyihirnya Firaun itu, mereka tongkatnya bukan tidak berubah jadi ular ya, cuma dibilang apa? Yuhayyalu ilaihi annaha tas'a atau yuhayyalu ilaihim ya, annaha tas'a. Hanya mereka dibuat mengimajinasikan bahwa apa yang mereka lihat itu adalah apa yang mereka lihat itu tongkat-tongkat para penyihir itu berjalan. Orang hanya dibuat mengimajinasikannya. Itu bahasa Al-Quran teliti banget ya. Yuhayyalu ilaihim. Gitu. Mereka dibuat menghayal. Nah, tetapi para ahli sihir itu sendiri, mereka tahu bahwa tongkat mereka ya tetap begitu, tetap tongkat. Gitu. Jadi yang disihir itu adalah imajinasi para penonton, orang-orang yang hadir. Dan sepertinya juga termasuk Nabi Musa. Karena kemudian fa'awjasa fi nafsihi khifatan Musa. Ada ayat itu. Nah, baru kemudian Nabi Musa melempar tongkatnya dan tongkatnya benar-benar berubah menjadi ular. Sehingga kemudian para ahli sihir itu mengakui, wah, ini tidak mungkin dilakukan oleh seorang penyihir seperti kita, karena kita itu kerjanya hanya menyulap pandangan orang, bukan mengubah tongkat jadi ular. Nah, gitu. Jadi orang-orang yang sezamannya pun juga tahu. Begitu juga dengan Nabi Isa misalnya, menyembuhkan orang buta, membangkitkan kembali orang mati. Itu kan tidak mampu dilakukan oleh orang-orang sezamannya, oleh para dokter sezamannya. Begitu juga dengan Al-Quran, kefasihannya dan seterusnya ya, termasuk ya katakanlah nubuahnya ya, nubuatnya mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Misalnya itu tidak mungkin dia hanya disusun oleh seorang manusia. Misalnya. Ya. Jadi di satu sisi ada hal yang manusia tidak mampu lakukan, di sisi lain juga ada tantangan. Ya. Nah, itulah mengapa mukjizat itu mengapa mukjizat itu mengkonfirmasi kebenaran seorang nabi. Nah, di filsafat modern ya, di filsafat agama kontemporer ini masih cukup ramai diperdebatkan ya. Bagaimana mukjizat itu mungkin? Apa hubungan dengan apa hubungan antara mukjizat dengan hukum alam? Apakah mukjizat itu memang benar-benar mensuspend gitu ya, menjeda hukum alam, atau dia sebenarnya adalah hukum alam juga, cuman yang tidak biasa aja? Oke. Nah, itu nanti perdebatannya cukup ini ya, detail ya, rinci ya. Apapun. Kemudian klaim yang kedua, bahwa Tuhan telah mengutus Nabi Muhammad. Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi, jadi Nabi adalah Nabi terakhir ya. Maka Muhammadun aba ahad min rijalikum walakin Rasulullahi khataman nabiyyin. Dan dia juga menghapus syariat Yahudi, Nasrani dan Sabi'ah. Kalau tidak salah di Al-Qisad ya, Imam Ghazali bilang sebenarnya bukan menghapus syariat secara keseluruhan ya, yang dihapus itu sebagian saja. Nah, tapi sayangnya di Al-Qisad juga Imam Ghazali tidak memberikan argumen yang lebih rinci gitu ya, apa maksudnya menghapus, apakah itu berarti membatalkan efikasinya gitu ya, apa artinya itu, Imam Ghazali tidak jelaskan. Dan dalil aklinya adalah ya mukjizat Nabi. Itu yang yang mengharuskan, yang memaksa akal kita untuk menerima bahwa oh ya, Muhammad itu adalah nabi yang benar. Kemudian, nah, jika kita telah menerima kebenaran seorang nabi, maka kita harus menerima kebenaran berita-berita yang seorang nabi sampaikan, apapun itu.
Oke. Nah, selagi yang disampaikan itu menurut akal menurut akal tidaklah mustahil, kita mesti terima. Dan tidak mungkin juga, kata Imam Ghazali ya di dalam Al-Iqtisad, itu tidak mungkin juga berita yang disampaikan oleh Al-Quran, oleh seorang nabi itu bertentangan sepenuhnya, berkontradiksi secara pasti dengan akal, itu tidak mungkin. Bahwa akal agak sulit memahaminya berdasarkan konteks sekarang, ya. Nah, tapi jika kita sudah menerima kebenaran seorang nabi, kita membenarkannya, maka kita juga mesti menerima berita-berita darinya. Nah, ada 6 klaim dalam hal ini. Pertama, hasyr dan nasyr, kebangkitan dan pengumpulan. Kedua, nanti pertanyaan mungkar dan nakir. Ketiga, siksa kubur. 4, timbangan amal. 5, sirat, ya. Keenam, surga dan neraka. Kita akan bahas secara singkat ya. Pertama, hasyr dan nasyr ya. Ini banyak ya dalil ininya, dalil akli sama naklinya. Nah, segalanya akan diadakan atau dibangkitkan kembali dan dikumpulkan setelah tiada. Ini di Al-Quran seringkali di ini ya, seringkali disampaikan ya. Ini hampir ya orang yang baca terjemahan Al-Quran aja, orang pasti tahu kok bahwa tema ini sering diulang-ulang di dalam Al-Quran. Oke, pertama dalil naklinya ini di surat Yasin ya, waqala mayuhyil izama wa hiya ramim. Siapa yang telah menghidupkan tulang belulang sedangkan ia telah hancur. Katakanlah yang menciptakannya pertama kali adalah yang menghidupkannya. Ini menarik ya, menghidupkan tulang belulang. Man yuhyil izam. Quran bilangnya yuhyil izam, menghidupkan tulang belulang, bukan menghidupkan manusia. Nah, apapun ya. Kemudian wa ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Ini ayat ini agak enigmatik ya, ayat yang ini ayat dari surat Luqman ini. Ya adalah penciptaan kalian dan pembangkitan kalian itu kecuali seperti satu jiwa saja. Saya pernah mencoba bikin riset sederhana ya, apa maksudnya ayat ini? Ya. Harfiahnya memang begitu ya, ma khalqukum wala ba'tsukum illa kanafsin wahidah. Tidaklah penciptaan dan pembangkitan kalian itu kecuali seperti satu jiwa saja. Ini yang bikin agak enigmatik apa? Bikin kalau di bahasa Yunaninya bikin aporia gitu ya. Hal-hal yang kayaknya agak susah kita pahami ya kalau bukannya misteri. Ya, ini yang dibandingkan di penciptaan dan pembangkitan itu kan proses ya. Nah, jadi sekarang kan yang mau bilang tidak. Nah, proses penciptaan dan pembangkitan kalian, nah ini kan proses ini. Dibandingkan dengan apa? Dibandingkannya bukan juga dengan proses. Kalau misalnya penciptaan dan pembangkitan kalian itu seperti satu tarikan dan hembusan nafas misalnya. Itu kan enak ya, karena sama-sama prosesnya. Tarikan dan hembusan nafas, itu kan enak itu. Nah, di sini di penciptaan dan pembangkitan kalian itu dibandingkannya dengan apa? Dengan satu jiwa saja. Oke. Agaknya yang dibandingkan bukan prosesnya. Oke. Agaknya yang dibandingkan bukan prosesnya, tapi kaliannya ini, banyaknya ini. Jadi seakan-akan ini mau bilang proses penciptaan kalian yang banyak itu sama dengan penciptaan satu saja. Nah, sama dengan penciptaan satu saja, meskipun ya secara akal ini tidak mudah kita membayangkannya ya. Menciptakan keseluruhan seakan-akan sama dengan menciptakan sebagian. Tapi apapun intinya yang mau ditekankan sekarang adalah apa? Pada pembangkitan ini, pada ba'asnya ini. Nah, memang ya di dalam Ahlus Sunnah sendiri Imam Murtada Az-Zabidi di dalam Syarah Ihya itu bilang, di dalam Ahlus Sunnah sendiri ada perdebatan, ada perbedaan pendapat. Sebenarnya yang dibangkitkan itu apa? Mayoritas bilang
yang dibangkitkan itu adalah tubuh saja. Bukan karena jiwa tidak dibangkitkan atau apa, ya karena memang jiwa itu juga tubuh. Oke. Jiwa itu bagi mayoritas mutakalim, jiwa itu adalah ya badan itu sendiri. Bedanya jiwa itu adalah badan yang halus. Oke. Jiwa itu adalah badan yang halus. Yang dibuat perbandingan adalah seperti air di daun-daun misalnya. Maksudnya seperti air yang air mawar ya. Ya yang air yang merasuki daun lah kira-kira gitu. Yang begitu kita ngelihat kita tahu daun ini hidup, daun ini segar. Kenapa? Ya yang terlihat kan ada airnya kan kira-kira gitu. Begitu kemudian dicerabut akarnya atau dia dilepaskan dipetik gitu ya. Kemudian menjadi kering, menjadi layu, menjadi kering, itu airnya kan habis. Nah, jadi perumpamaannya jiwa itu kayak gitu. Oke, kata para mayoritas mutakalim. Tetapi Imam Ghazali sendiri dan saya baru tahu juga tadi di Ithaf Sadatul Muttaqin itu termasuk juga Imam Abu Mansur Al-Maturidi ya bilang bahwa jiwa manusia itu non material. Jiwa manusia itu bukan tubuh, baik badan tebal katakanlah ya, badan tebal maupun badan halus, bukan kayak seperti itu. Jiwa itu adalah entitas yang dia itu non material, non spasial. Yang hubungannya dengan badan itu bukan hubungan bahwa jiwa itu berada di dalam tubuh, bukan itu. Oke. Nah, kalau menurut pendapat pertama mayoritas memang begitu, jiwa itu berada di dalam badan, di dalam tubuh. Nah, tapi kata Imam Ghazali tidak. Jiwa itu tidak bisa dibilang di dalam tubuh, tidak juga bisa dibilang di luar tubuh. Kenapa? Ya karena jiwa itu non spasial. Okay. Jiwa itu non material, makanya juga non spasial. Nah, karena itu kemudian jiwa itu sendiri juga tidak mati. Yang hancur itu hanyalah tubuh. Ya sebenarnya saat dikembalikan itu maksudnya apa ya, manusia secara utuh maksudnya jiwa dan tubuhnya. Jiwa sendiri sebenarnya tidak mati ya. Yang dikembalikan, yang diciptakan ulang itu adalah adalah tubuhnya. Okay. Nah itu perbedaan pendapat lah ya. Oke. Kemudian yang kedua mengenai pertanyaan mungkar dan nakir. Pertanyaan ini hanya meniscayakan agar kemampuan manusia untuk memahami dikembalikan kepadanya dalam kubur. Bahwa badan manusia mati bukanlah masalah, kata Imam Ghazali ya. Karena orang tidur pun badannya terlihat tidak mengalami apa-apa padahal dia sedang mengalami mimpi. Maksudnya begini. Namanya pertanyaan ya itu kan hanya bisa diajukan pada orang yang bisa memahami pertanyaan itu. Nah, dengan pengandaian bahwa manusia melalui kematian itu memang benar-benar musnah, ya. Nah, saat kemudian dan yang dimandikan, yang dikafani dan yang dikubur itu tidak lagi bisa memahami, ya, maka saat di dalam kubur kemudian kita bilang bahwa yang mati itu akan ditanyakan oleh mungkar dan nakir. Nah, itu berarti mengharuskan kemampuannya untuk memahami itu dikembalikan kembali. Nah, Imam Ghazali mau bilang begitu. Nah, bahwa secara lahiriah kita mana sih, wong kita nggak dengar kok gitu. Ya, kita nggak dengar malaikat ngomong apa gitu ke mereka, kita nggak dengar, kita nggak tahu. Nah, ini analoginya adalah ya, orang yang tidur, orang yang mimpi itu, kita yang ada di sampingnya, kita nggak tahu dia lagi mimpi. Nabi pun juga sering menerima wahyu demikian. Nabi juga sering menerima wahyu demikian. Nah, Nabi mendengar apa gitu, tapi Aisyah bahkan yang sedang bersama Nabi itu tidak tahu.
Nah, memang ya, kubur ini sebenarnya bukanlah kuburan kayak pemakaman yang di sini apa gitu macam-macam, bukan ya. Kubur ini maksudnya alam kubur. Kalau berpegang pada pendapat Imam Ghazali bahwa jiwa itu bukan tubuh dan dia tidaklah musnah, ya kemungkinan besar yang ditanyakan itu adalah apa? Adalah jiwanya saja. Sementara badan baru akan dibangkitkan kan di saat kiamat. Bukan di dalam bukan di dalam alam kubur. Apapun. Tapi bahwa nanti akan ada pertanyaan mungkar dan nakir itu ya, itu diakui. Mengenai detailnya, nah itu adalah masalah zonniyah ya, masalah dugaan, masalah apa? Detail lah ya. Kemudian ketiga, klaim yang ketiga bahwa nanti di alam kubur akan ada yang namanya apa? Siksa kubur. Nah, ini perdebatan. Mu'tazilah juga tidak percaya ya bahwa akan ada yang namanya siksa kubur. Tapi para ulama Asy'ariyah, para teolog Asy'ariyah bilang ada dalilnya. Apa ini? Dalam Al-Qur'an ya, bahwa dibilang an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Api ditampakkan kepada mereka, kepada keluarga Firaun itu ya pagi dan petang, dan saat terjadi kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah kaum Firaun itu ke dalam azab yang sangat keras. Itu berarti apa? Api ditampakkan kepada keluarga Firaun itu sebelum kiamat. Nah, sebelum kiamat apa ya? Alam kubur. Nah, gitu. Lagi pula juga banyak ya hadis misalnya bahwa Nabi pernah melewati dua kuburan, kemudian beliau berhenti bilang innahuma la yu'adzaban. Keduanya sekarang sedang merasakan siksaan. Nah, itu jelas juga. Kemudian juga doa ya yang juga dari Nabi Allah bahwa kuburan itu entah dia adalah raudhatun min riyadil jannah, entah dia adalah taman dari taman surga, atau dia adalah hufratun min hufarin niron. Itu juga jelas ya. Jadi bukan cuma siksa kubur ya, bukan cuma siksanya, tapi juga kenikmatan di dalam kubur. Ya. Rasulullah SAW dan para salaf yang saleh juga terkenal meminta perlindungan dari siksa kubur. Nah, ini dia, bahwa bagian-bagian tubuh si mayit itu terpencar-pencar dalam perut binatang buas atau perut burung, tidak menghalangi siksa kubur untuk dipercayai. Kenapa? Karena bagian makhluk itu yang mempersepsi rasa sakit dan rasa nikmat juga ya, adalah bagian-bagian tertentu yang Allah tentulah kuasa untuk mengembalikan persepsi kepadanya. Lagi, yang merasakan persepsi itu apa sih? Yang maksudnya yang mengalami kenikmatan dan rasa sakit itu apa sih? Nah, kalau kita bilang yang merasakan itu adalah jiwa, bagi Imam Ghazali tidak masalah. Ya. Bagi Imam Ghazali tidak masalah orang meninggal kemudian entah ya nauzubillah ya, wal-afiyah ya, kita nasallallahu al-afiyah ya. Misalnya orang meninggal misalnya kecelakaan pesawat kemudian jasadnya di laut dimakan ikan misalnya. Ya tidak masalah jasadnya dimakan ikan. Nah, karena alam kubur itu sekali lagi bukanlah alam fisik ini. Nah, dia adalah alam barzakh, dan yang hidup di alam barzakh itu adalah jiwa. Jadi jiwa itu yang ditanya. Jiwa itu juga yang merasakan apa? Kenikmatan dan siksa kubur. Tidak ada masalah. Yang bermasalah itu adalah kalau kubur itu kita pahami benar-benar sebagai kuburan di pemakaman. Nah, itu yang kita bisa bermasalah dengan itu. Oke. Bagaimana yang dibakar, bagaimana yang tidak dikubur dan seterusnya. Nah, tapi kalau semuanya dipahami dalam kerangka jiwa, nah selesai, tidak ada masalah. Karena ini alamnya, ini sudah beda alam, gitu, sudah beda dimensi. Ya. Kemudian keempat, timbangan amal. Ini juga banyak dalilnya ya. Wana ba'ul mawazinal qista, misalnya kami pasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Kemudian faman saqulat mawazinuhu dan seterusnya. Ya, siapa yang timbangannya berat dan seterusnya. Ya. Nah,
Kata Imam Ghazali, Allah menciptakan timbangan dalam lembaran-lembaran amal sesuai dengan tingkat amal itu di sisi Allah. Dengan demikian, para hamba mengetahui ukuran amalnya dan seterusnya. Jadi, memang nanti ada perdebatan ya. Yang ditimbang itu apa? Yang ditimbang itu kan perbuatan. Bagaimana sih perbuatan itu ditimbang gitu? Diukur itu gimana? Kalau sekedar dinilai oke lah. Kalau sekedar dinilai oke. Kayak misalnya kita ngasih rating kepada para pemain sepak bola misalnya, itu oke. Tapi kalau kita bilang bahwa permainannya ditimbang, itu gimana? Gitu. Kalau berat badan oke gitu, masih oke juga gitu. Kalau perbuatan itu kan aksiden kira-kira gitu. Aksiden itu bagaimana ditimbang gitu perdebatannya dulu ya. Nah, tapi Imam Ghazali bilang ini pada dirinya sendiri adalah mungkin. Oke, ini pada dirinya sendiri adalah mungkin. Jadi ini tidaklah mustahil kira-kira. Kemudian klaim kelima mengenai sirat ya. Sirat adalah jembatan yang dibentangkan di atas jahanam. Ya. Lebih tipis dari rambut dan lebih tajam ketimbang pedang. Dalil naklinya juga banyak. Di Al-Quran dibilang memang ya semua orang nanti ya bakal melewati, bahkan bakal di lupa ayatnya di surat Toha ya akan dilewatkan katakanlah di atas jahanam. Jadi bisa dibilang setiap orang kayaknya akan merasakan sedikit panasnya neraka ya. Oke, apapun dalil aklinya adalah analogi. Orang mungkin akan menakwil, oh yang dimaksud sirat itu, yang dimaksud jembatan itu ya sebenarnya jembatan amal. Maksudnya bukan jembatan yang di situ ada amalan masjid ya, bukan ya. Maksudnya kebenaran dan kebatilan, baik dan buruk selama kita hidup di dunia itu kan tipis banget ya, itu kan tidak mudah. Jadi dan kita mesti melewati masalah itu, masalah kebenaran, kebatilan, kebaikan dan keburukan. Nah, sebagian orang menakwil begitu. Nah, tapi kata Imam Ghazali yang nggak perlu juga ditakwil demikian. Kenapa? Ya lawang itu pada dirinya sendiri mungkin kok. Gitu. Nah, maka ya dia yang kuasa menerbangkan burung di udara, ya tentulah kuasa pula memperjalankan manusia di atas sirat. Bagi Imam Ghazali itu tidak masalah. Okay. Jadi prinsipnya adalah bahwa hal ini adalah mungkin, dan kedua bahwa kuasa dan kehendak Tuhan itu universal. Okay. Jauh melebihi yang bisa kita bayangkan. Dan yang terakhir, klaim eskatologi yang terakhir, surga dan neraka. Ya, surga dan neraka itu adalah ciptaan. Ya, dalil naklinya apa? Ya jelas ya, yu'iddatul muttaqin, bahwa surga dan neraka itu dipersiapkan. Dipersiapkan artinya apa? Ya jelaslah diciptakan. Okay. Nah, dan kata para teolog Asy'ariyah ya, surga dan neraka itu sekarang ada udah. Tidak berbeda ya. Berbeda dengan pendapat Mu'tazilah. Mu'tazilah bilang surga dan neraka itu belum diciptakan. Nah, diciptakannya kapan? Kalau udah kiamat. Kalau sudah kiamat. Tapi di hadis Nabi dibilang bahwa orang yang syahid itu, mereka itu jiwanya berada di dalam burung yang terbang bebas di surga. Nah, itu menyiratkan bahwa sekarang pun ya surga dan neraka itu sudah ada. Kemudian sekarang dalil akli eskatologinya. Apa dalilnya bahwa 6 klaim di atas benar? Nah, silogismenya kira-kira demikian. 6 pokok di atas adalah pada dirinya sendiri, dan dari sudut pandang akal, kata Imam Ghazali adalah apa? Mungkin. Dia tidak kontradiktif, dia bukannya mustahil gitu pada dirinya sendiri. Kemudian semua yang pada dirinya sendiri dan dari sudut pandang akal adalah mungkin, dan diberitakan oleh syariat adalah benar. Jadi sudah pada dirinya sendiri mungkin, kemudian dia diberitakan oleh syariat. Maksudnya Nabi membawakan berita itu melalui apa? Melalui wahyu. Nah, maka ya itu benar.
Nah, kita kan sudah menerima bahwa apa? Nabi benar melalui apa? Melalui ditunjukkan oleh apa? Ditunjukkan oleh mukjizatnya. Nah, maka apa? 6 pokok di atas ya benar. Nah, semua yang benar harus diafirmasi, maka 6 pokok di atas harus diafirmasi. Yang ini tadi ya, 6 pokok ini ya. Mulai dari apa tadi kebangkitan kembali sampai ke surga dan neraka itu, nah itu semuanya adalah benar. Nah, jadi dan apa semuanya adalah mungkin dan Nabi membawakan berita mengenai yang mungkin itu, maka kita mungkin membenarkan. Nah, jadi ini tidak boleh apa? Tidak boleh ditakwil karena makna zohirnya itu bukan tidak mustahil. Beda dengan apa misalnya apa bahwa Tuhan duduk di atas aras misalnya. Itu makna zohirnya itu mustahil. Makna zohirnya itu menurut Asy'ariyah ya itu mustahil. Makanya harus ditakwil. Sedangkan makna zohir dari mengenai kebangkitan kembali, surga dan neraka dan apa macam-macam itu tidak apa itu tidak mustahil secara zohir. Makanya tidak ditakwil, diimani apa adanya, diterima apa adanya. Bahwa menurut ukuran ya, bahwa menurut ukuran pengalaman kita sekarang itu kok kayak tidak mungkin, ya itu masalahnya kita, bukan masalahnya masalah-masalah eskatologi itu tadi, itu masalah keterbatasan kita. Itu bukan masalah bahwa eskatologi itu sendiri tidak mungkin pada dirinya sendiri gitu ya, enggak, karena tidak ada hukum kontradiksi, tidak ada hukum apapun yang dilawan oleh berita-berita, oleh fenomena-fenomena eskatologi itu. Tidak ada apapun yang dilawan, tidak ada hukum apapun yang dilawan. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Mas Wawan, Pak Wawan, kalau ada ayat kayak gini, tapi aku lupa ya ayat persisnya, pokoknya akhirat itu lahayawanun kalau nggak salah. Wa innal akhirata lahayawanun kalau nggak salah. Hayawan. Iya itu. Itu maksudnya hayawan di sini itu apa ya, Pak Wawan? Hayawan itu sebenarnya kata hayun, tapi ditambah bergerak. Bukan, sebenarnya hayun dia yang aku tahu ya, dia berasal dari kata hayun, tapi nanti ditambahin alif dan nun. Maksudnya apa? Kehidupannya itu lebih intens. Maksudnya itu bukan hayawan itu hewan, binatang ya, bukan. Bukan, iya, bukan. Maksudnya lebih hidupnya itu apa? lebih intens. Hidupnya itu tingkat kehidupannya itu lebih intens. Kalau di ayat lain dibilang apa? Fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Kami singkapkan dari fakashafna angka darimu ghita'aka penutupmu, maka penglihatanmu sekarang menjadi tajam. Nah, jadi penglihatan menjadi tajam, ya, makin intensif, dan hidup juga menjadi lebih intensif, lebih kuat. Itu maksudnya hayawan. Bisa dibilang lebih nyata gitu enggak? Lebih real, lebih bisa. nyata gitu enggak? Iya, bisa. Siap. Makasih Pak. Lanjut Pak. Ya, apakah ada pertanyaan lagi? Pak, gimana ayatnya Pak? Lagi Pak. Saya lupa pernah baca di mana. Pernah ngaji sih. Ayat persisnya gimana Pak? Sebentar ya. Innal daral akhirah lahiyal hayawan. Ya. Sambil cek lagi ya. Iya, siap.
Oh ya, wa inna daral akhirata lahyal hayawan. Surat Al-Ankabut ayat 64. Oke, baik, kalau tidak ada pertanyaan saya kira cukup ya. Pekan depan kita akan bahas mengenai imamah, mengenai kepemimpinan. Nah, ini perbedaan mengenai antara Sunni dan Syiah ya. Pekan depan. Mungkin sekalian pekan depan penutup ya. Kalau di ini sebelumnya kan penutup pertemuan terpisah ya. Mungkin sekalian. Saya akan review saya akan review lagi materi dari awal setelah bahas mengenai kepemimpinan. Ya, cukup ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, sampai jumpa pekan depan. Semoga bermanfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Yuk.